Ya badaratim, ya badaratim min haza kulla kamali madayo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah hukum pidana. Nah, bahasan kali ini di pertemuan keempat kita akan membahas tentang tindak pidana. Nah, istilah ini, nomenklatur ini merupakan bagian dari dapat dipidananya perbuatan. Jadi menurut aliran dualistis, ini ada aliran-aliran dalam hukum pidana. Setiap orang bisa dipidana kalau memenuhi syarat dipidananya perbuatan dan syarat dipidananya orang. Ini seseorang bisa dipidana, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seseorang bisa dipidana kalau memenuhi syarat dipidananya perbuatan dan syarat dipidananya orang. Seseorang bisa dipidana karena memenuhi syarat dipidananya perbuatan dan orang. Oke, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang keempat, ya, menurut schedule yang telah ditetapkan. Pertemuan keempat ya, tindak pidana. Ya, next. Ya, next. Ya, ini tindak pidana asal katanya dari bahasa Belanda ini, karena KUHP kita adalah warisan Belanda, maka istilah yang digunakan juga kita harus melihat asal katanya. Asal kata yang digunakan KUHP menurut KUHP adalah strafbarfeit. Ini bisa diartikan sebagai perbuatan pidana. Setelah pidana, baik itu dapat, boleh, baik itu peristiwa atau tindakan. Berarti bisa dikatakan bahwa strafbarfeit ini maknanya adalah tindak pidana. Istilah lain yang banyak digunakan adalah delik. Ada juga yang memakai istilah perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Isinya pelanggaran atau kejahatan. Yuk, next. Nah, ini istilah-istilah yang digunakan tadi. Strafbarfeit, perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, delik, atau juga yang ini perbuatan melawan hukum, onrechtmatig daad. Ini perbuatan yang melawan hukum. Kebalikan dari perbuatan melawan hukum itu apa? Perbuatan hukum, perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. Kemudian kalau perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum namanya rechtmatig daad, nggak pakai on itu tidak atau melawan. Kemudian ya next, syarat terjadinya tindak pidana atau peristiwa pidana. Yang pertama, ini perbuatan manusia. Artinya kalau hewan membunuh, nah ini hewannya tidak dipidana. Ya, hewannya tidak dipidana. Gitu. Ya, next, perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Nah, artinya rumusan kejahatan, rumusan pelanggaran yang telah ditentukan oleh hukum, misalnya di KUHP, misalnya apa? Membunuh itu menyebabkan seorang kehilangan nyawanya. Nah, ini rumusan hukum yang ada pada undang-undang. Kalau rumusan ini dipenuhi, maka pelakunya dapat dipidana dan perbuatannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ya, karena apa? Karena perbuatannya sudah dirumuskan, memakai kata dilukiskan dalam ketentuan hukum, terus sudah dirumuskan, memakai kata lain apa? Dirumuskan dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga, harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat. Nah, artinya bahwa ya, dosa ini terkait dengan perbuatannya dan orang yang melakukannya dapat dipertanggungjawabkan. Dosa yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum, atau kita tadi menggunakan istilah onrechtmatig daad atau perbuatan melawan hukum. Ya, kalau orang melawan hukum, secara hukum dianggap dosa. Ya, bagaimanapun juga Code of Civil Perancis ini tata cara peregulasiannya ini seperti memakai tata cara dalam hukum Islam.
seperti halnya taklif. Dalam hukum pidana memakai istilah pertanggungjawaban pidana. Seorang bisa dikenai tanggung jawab ketika ia dewasa, tidak gila. Nah, dalam tradisi hukum Eropa kontinental di Kode Sivil kemudian diperkenalkan oleh Belanda, di hukum Belanda kemudian di Belanda diperkenalkan ke negara-negara jajahannya. Ini sebenarnya merupakan serapan dari hukum Islam yang diperkenalkan oleh hukum Islam kemudian diserap oleh Belanda lewat budaya Renaissance atau zaman pencerahan di negara Eropa. Nah, pencerahan ini kemudian disebarluaskan ke seantero dunia lewat cara penjajahan. Kemudian perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. Ya, artinya melawan hukum ini seperti tadi apa? Memenuhi rumusan kejahatan yang telah ditetapkan oleh hukum, oleh undang-undang. Kemudian terhadap perbuatan itu harus ada ancaman pidananya dalam undang-undang. Berarti ketika negara merumuskan tindak pidana, ini namanya tindakan negara ya. Tindakan negara dalam hukum pidana itu setidaknya ada dua. Nah, oke, kita pakai tindakan negara untuk mencegah kejahatan di wilayahnya atau terhadap penduduknya, terhadap warga negaranya. Negara memakai dua cara. Yang pertama adalah kriminalisasi. Artinya apa? Ada perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran sehingga tindakan ini layak untuk dipidana. Nah, kriminalisasi ini merupakan kajian utama kita pada pertemuan keempat ini. Nah, kita bahas tindak pidana, kita bahas onrah matahdat, kita membahas kejahatan pelanggaran. Ini masuk kategori bagaimana negara mengkriminalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah, ini tindakan negara di sini. Yang pertama, menetapkan tindakan-tindakan yang terlarang, menetapkan perbuatan melawan hukum, menetapkan tindak pidana. Caranya apa? Dengan cara melawan kriminalisasi perbuatan. Bukan kriminalisasi orang ya. Kalau kriminalisasi orang itu sudah dalam upaya penegakan hukum oleh polisi kemudian mengkriminalkan. Polisi mengkriminalkan juga tidak boleh sembarangan, harus ada bukti permulaan terlebih dahulu. Nah, kemudian ya menetapkan siapa yang layak menjadi tersangkanya. Ingat ya, kata yang dipakai adalah tersangka. Tersangka itu belum tentu sebagai pelakunya. Kalau masih di ranah polisi sebagai aparat penegak hukum, sebagai penyelidik dulu, kemudian penyidik, ia hanya menetapkan sebagai tersangka, bukan pelaku. Kalau penetapan pelaku ini oleh hakim nantinya. Nah, langkah kedua yang dilakukan oleh negara, kemudian apa? Setelah menetapkan tindak pidananya, setelah menetapkan perbuatan yang melawan hukum, negara juga melakukan sebagai imbangannya, negara juga melakukan langkah penalisasi. Penalisasi ini bikin ya di sini. Penalisasi itu apa? Penetapan hukuman. Nah, penetapan hukuman. Ini langkah yang dilakukan oleh negara itu menetapkan hukuman, di samping menetapkan perbuatan yang melawan hukum. Bagaimana? Ya lucu juga kalau hanya menetapkan perbuatan melawan hukum tapi tidak menghukum. Nah, inti dari hukum pidana sebenarnya di kedua hal ini. Dan kedua hal ini merupakan hak negara untuk menghukum dan menetapkan hukuman. Menetapkan hukumnya apa? Perbuatan yang melawan hukum. Ini loh tidak pidananya. Kemudian menetapkan hukuman. Ini kalau membunuh menghilangkan nyawa orang lain, maka ini layak mendapat hukuman. Hukumannya apa? Ya dirumuskan juga oleh negara di sini. Jadi negara di sini melakukan dua langkah yang sinergis secara bersamaan melawan kriminalisasi sekaligus penalisasi. Ya, next. Ya, Prof. Mulyatno menetapkan 3 hal terhadap unsur-unsur tindak pidana. Jadi perbuatan itu bisa dipidana karena memenuhi 3 unsur ini. Perbuatan, dan perbuatan itu dilarang, kemudian perbuatan itu ada ancaman pidananya. Nah, sebagai pembentuk undang-undang, orang yang membuat KUHP atau undang-undang terkait dengan pidana, ini tahu 3 hal ini.